Oke, ketemu lagi ya dengan saya Rikan di channel sepak bola saya Rikan Official yang selalu membahas bola sepak bola. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas seputar pertandingan match 3 ya untuk timnas Indonesia U17 melawan Australia U17 pada tadi malam. Sedikit menjelaskan bahwa timnas Indonesia sebenarnya membutuhkan kemenangan lolos langsung sebagai juara grup, dan Australia hanya membutuhkan hasil imbang untuk menjadi juara grup. Tentunya dengan kepentingan itu mereka atau timnas Indonesia seharusnya bisa bermain lebih menyerang untuk mendapatkan 3 poin dan juga untuk memastikan posisi juara grup di kualifikasi ini. Namun dalam pertandingannya, babak pertama timnas Indonesia sebenarnya bermain sangat baik, bertahan baik, transisi baik, dan juga tentunya memanfaatkan counter attack ataupun serangan balik timnas Indonesia 17 sangatlah baik. Namun hanya ada di penyelesaian akhir ya yang menurut saya mungkin bisa dibilang sangat buruk, karena berhadapan dengan penjaga gawang yang bisa dibilang posisinya bebas ataupun counter attack posisinya bisa melawan 3 lawan 2 dari pemain belakang, namun tidak bisa dimanfaatkan. Di sisi lain, timnas Australia hanya membutuhkan hasil imbang. Karena membutuhkan hasil imbang, sehingga timnas Australia bermain aman, khususnya untuk di pertengahan babak kedua. Dan Indonesia pun ataupun Coach Nova pun atau pemain timnas Indonesia 17 juga menyadari bahwa jika Indonesia 17 bermain imbang melawan Australia 17, tentunya mereka memiliki peluang untuk lolos sebagai salah satu runner-up terbaik. Dan itu terjadi begitu saja di babak kedua, dimulai dari pertengahan babak kedua sekitar menit 70-an sampai peluit akhir dibunyikan oleh wasit, bahkan tanpa tambahan waktu langsung diselesaikan. Tentunya itu menjadi sebuah pertanyaan, apakah timnas Indonesia dan timnas Australia U17 melakukan sepak bola gajah untuk menentukan hasil akhir bahwa mereka layak ataupun mendapatkan poin untuk bisa memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia tahun depan ya. Jika melihat dari permainan di babak pertama, sebenarnya timnas Indonesia bermain sangat baik dan memiliki banyak peluang. Dan mungkin jika Coach Nova Arianto berani untuk lebih menekan area passing dari pemain Australia di tengah lapangan, tentunya bisa memberikan peluang, karena bisa saja jika bola mampu kita rebut dan juga mampu melakukan serangan balik dan juga penyelesaian akhir yang baik, tentunya kita bisa mendapatkan 3 poin dengan gol tersebut. Namun keputusan itu senada dengan apa yang dilakukan oleh Australia 17 ketika Australia 17 melakukan passing di tengah, bolak-balik ke kanan ke kiri, ke tengah lagi, ke kanan ke kiri, ke tengah lagi, dan begitu seterusnya sampai selesai. Timnas Indonesia 17 juga melakukan hal yang sama. Mereka menunggu di sepertiga lapangan untuk menahan pertahanan, tentunya supaya tidak kebobolan. Dan Australia sendiri pun, karena Indonesia melakukan hal itu, sehingga mereka cukup bingung ya untuk melakukan serangan, sehingga pelatih pun melakukan strategi seperti itu, melakukan passing dan kembalikan lagi ke kanan dan ke kiri terus menerus sampai pertandingan usai. Dalam hal ini Coach Nova juga menunggu untuk strateginya, menunggu karena hasil imbang juga memberikan peluang untuk mereka lolos ke putaran final. Mungkin ada yang beda pendapat dengan Coach Nova ataupun dengan saya ataupun dengan lainnya, bisa tulis di kolom komentar apakah timnas Indonesia sebenarnya layak bermain lebih baik, ataupun justru fans timnas pada pertandingan kali ini khususnya melawan Australia 17 mungkin sedikit kecewa
terhadap penampilan dari anak asuh Coach Nurparianto yang memutuskan untuk bermain lebih menahan dan tidak melakukan pressing ketika pemain Australia melakukan passing untuk mengulur-ngulur waktu, atau mungkin bisa dibilang kurang fair play dalam melakukan pertandingan sepak bola untuk kali ini. Dan Indonesia kemungkinan besar bisa menjadi salah satu runner-up terbaik karena memiliki poin yang sama dengan peringkat satunya atau juara grupnya, dan Indonesia berharap dari pertandingan lain ataupun masih menunggu dari pertandingan lain untuk menentukan lolosnya. Namun peluang Indonesia lolos ke putaran final cukup besar dengan mengoleksi 7 poin. Namun untuk match melawan juru kunci atau Mariana Utara U17 itu tidak masuk hitungan, karena di grup lain ada grup yang hanya dihuni oleh 3 tim karena salah satu pesertanya mengundurkan diri jelang laga kualifikasi dilangsungkan, sehingga untuk pertandingan match atau melawan posisi juru kunci hasilnya tidak dihitung, sehingga poin efektif yang didapatkan oleh timnas Indonesia 17 adalah 4 poin, sama dengan yang diraih oleh Australia 17. Dan tentunya kita menunggu hasil dari pertandingan lain untuk menentukan siapa atau tim yang menjadi salah satu dari 5 runner-up terbaik, dan Indonesia tentunya memiliki peluang itu. Saya tahu mungkin ada yang kecewa dengan penampilan timnas U17, namun itu sudah terjadi dan kita patut syukuri jika memang timnas Indonesia U17 patut lolos ataupun layak lolos atau lolos ke babak putaran final. Dan tentunya kita sebagai fans timnas Indonesia wajib mendukung para pemain muda kita ya untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Dan tentunya dari Coach Nurparianto juga tentunya akan mengevaluasi tim secara keseluruhan, karena bisa saja karena ini merupakan, bisa dibilang ini strategi, tapi mungkin bisa dibilang kurang fair play karena melakukan passing-passing hanya passing-passing saja dan menunggu, tidak melakukan pergerakan ataupun melakukan pertandingan dari pertengahan babak kedua atau menit 70-an sampai selesai. Dan ini tentunya bisa menjadi evaluasi bagi AFC juga, ataupun bisa mendapat teguran dari AFC kepada PSSI ataupun juga PSSI-nya dari Australia. Ayo kita dukung timnas Indonesia, dan jangan lupa untuk putaran final jika kita lolos kita dukung. Dan jangan lupa saksikan juga untuk timnas senior kita yang akan bertanding pada 15 November melawan Jepang dan juga Arab Saudi untuk matchday ke-5 dan ke-6. Yo, dengan timnas Indonesia.